Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Memasuki bab yang ke-9. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, man tabarraka bisyajaratin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang orang yang bertabarruk, artinya mencari berkah atau ngalap berkah dengan pepohonan atau batu-batuan dan semisalnya. Semisalnya maksudnya adalah benda-benda apa saja. Maka itu termasuk syirik. Jadi maksud bab ini penjelasan tentang salah satu bentuk kesyirikan, yaitu bertabarruk, mencari berkah atau ngalap berkah dari pepohonan, batu-batuan ataupun kuburan atau benda-benda apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tetapkan padanya keberkahan, maka itu adalah syirik. Jadi bagaimana caranya kita mencari berkah dan tidak terjerumus syirik, tidak pula terjerumus bid'ah? Maka ada 3 syarat yang harus terpenuhi untuk mencari berkah yang dibolehkan. Yang pertama adalah kita meyakini yang maha mampu memberikan berkah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada sesuatu yang mengandung keberkahan, maka itu hanyalah sebab. Yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-barakatu minallah. Keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dialah yang maha mampu memberikan berkah kepada kita. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu mengandung berkah. Contoh, tempat-tempat yang penuh berkah seperti masjid, terutama Masjidil Haram
Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Di antara keberkahan Masjidil Haram, satu solat lebih baik daripada 100.000 solat di masjid lain. Masjid Nabawi, satu solat lebih baik daripada 1000 solat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Masjidil Aqsa, satu solat lebih baik daripada 500 solat di masjid yang lainnya. Ditambah keberkahan khusus Masjid Quba. Jika kita sudah berada di kota Madinah, dianjurkan minimal sepekan sekali, terutama di hari Sabtu, kita pergi ke Masjid Quba untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Maka keberkahannya adalah pahalanya sama dengan pahala umroh. Begitu pula majelis ilmu adalah tempat yang penuh berkah. Di antara hadis yang menjelaskan majelis ilmu tempat yang penuh berkah, Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." Tidaklah ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkannya, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka as-sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi terhadap mereka rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akan dicurahkan untuk mereka kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat akan meliputi mereka. Dalam hadis yang lain, para malaikat pun mendoakan mereka, memohonkan ampun untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ini luar biasa keberkahan majelis ilmu. Maka kita harus bersyukur Allah Subhanahu wa taala beri anugerah kita bisa menghadiri majelis ilmu. Oleh karena itu, supaya dapat berkah majelis ilmu, mata jangan ditutup, alias jangan tidur, jangan main HP, jangan ngobrol, jangan berisik, supaya kita dapat keberkahan majelis ilmu insyaallah taala. Contoh lain, air Zam-Zam, air yang penuh berkah. Karena Nabi SAW bersabda, "Ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu." Air Zam-Zam itu tergantung tujuan diminumnya. Kalau seseorang ingin cerdas, dia berharap kepada Allah, dia berdoa kepadanya, dan dia minum air Zam-Zam untuk tujuan tersebut, maka dia akan cerdas. Dia ingin sehat, dia akan sehat, dan seterusnya. Ini menunjukkan ada dalil bahwa air Zam-Zam itu air yang diberkahi. Jadi ini syarat yang kedua. Harus ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu mengandung berkah. Karena hanya Allah yang bisa menetapkan sesuatu itu mengandung berkah. Maka dari mana kita tahu Allah menetapkan sesuatu itu mengandung berkah? Melalui dalil syar'i, melalui Al-Quran atau As-Sunnah. Syarat yang ketiga, cara mencari berkahnya juga harus sesuai dalil. Contoh, mencari berkah dari masjid. Caranya bagaimana? Kita beribadah padanya.
kita melakukan sholat, membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu. Kalau Masjidil Haram, kita juga bisa tawaf, mengelilingi Ka'bah. Jadi cara mencari berkahnya harus sesuai dalil. Begitu pula tanah suci secara keseluruhan adalah tempat yang penuh berkah. Gimana cara kita mencari berkah? Memperbanyak ibadah di kota suci Makkah dan Madinah, di batas tanah haramnya. Bukan kita kumpulin batu-batuannya atau usap-usap dinding masjid. Bukan seperti itu cara mencari berkahnya. Tapi dengan cara yang sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, keberkahan waktu. Seperti bulan Ramadan, 10 hari awal Dzulhijjah, ini adalah waktu-waktu yang diberkahi berdasarkan dalil. Gimana cara mencari berkahnya? Kita lakukan ibadah yang disyariatkan di waktu-waktu tersebut. Dan kita yakin, waktu itu hanya sebab. Yang memberikan berkah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 syarat mencari berkah yang dibolehkan. Maka kalau tidak terpenuhi 3 syarat ini, mencari berkah menjadi syirik. Contoh seperti yang diingatkan penulis rahimahullah dalam bab ini, mencari berkah dari pepohonan, batu-batuan, ataupun kuburan, ataupun mungkin sebuah keris, sebuah kain, katanya ini kain pusaka, sebuah cincin, kalung, gelang, atau benda apapun. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan keberkahannya, lalu kita mencari berkah darinya, maka itu adalah syirik. Pertanyaannya, di mana letak syiriknya? Ada 2. Yang pertama, dalam penetapan sesuatu mengandung berkah, padahal Allah tidak menetapkannya mengandung keberkahan. Kenapa syirik? Karena yang maha mampu menetapkan sesuatu mengandung berkah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini juga masuk dalam syirkul asbab. Syirik menetapkan sesuatu sebagai sebab, dalam hal ini sebab keberkahan, yang Allah tidak tetapkan sebagai sebab. Kenapa syirik? Karena yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab keberkahan hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh lain, ada orang mengatakan mata air yang ada di sebuah kota, nggak usah saya sebut nama kotanya, di sana katanya airnya keramat, airnya penuh berkah. Kenapa? Dia keluar dari samping kuburannya seorang wali. Nah, ini tidak ada dalilnya. Jadi nggak boleh kita anggap dia spesial, memiliki berkah kalau tidak ada dalilnya. Atau contoh lain, ada seorang wanita hamil sudah 7 bulan, harus diambilkan air dari 7 sumur. Sumur ini sumur spesial, airnya penuh berkah. Maka ini adalah syirik, tidak ada dalilnya. Ini adalah penetapan sebab keberkahan, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab. Ini sisi yang pertama yang menunjukkan kesyirikannya. Letak kesyirikannya yang kedua adalah tatkala hati mereka bergantung kepada benda tersebut untuk meraih keberkahan, tidak bergantung kepada Allah yang satu saja. Bahkan meskipun itu sebab yang syar'i,
yang ada dalilnya, tetap saja hati kita nggak boleh bergantung kepadanya. Seperti masjid, ada dalil bahwa masjid tempat yang penuh berkah, tapi tetap saja hati kita nggak boleh bergantung kepada masjid. Karena bergantung hati itu adalah ibadah yang disebut tawakal, dan Allah Azza wa Jalla menegaskan wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Jadi ini dua sisi kesyirikannya. Pertama, menetapkan sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak tetapkan. Yang kedua, hati mereka bergantung kepadanya, tidak kepada Allah yang satu saja. Pertanyaannya, syirik besar atau syirik kecil? Jawabannya, tergantung keyakinan. Jadi sama dengan syirik sebab. Di dua bab sebelumnya kita berbicara tentang jimat. Begitu pula dalam hal ini. Kalau mereka meyakini benda-benda itu dapat memberikan berkah dengan sendirinya, maka syirik besar. Namun kalau mereka meyakini benda-benda itu semata sebab dan Allah yang memberikan keberkahan, maka syirik kecil. Jadi bisa syirik besar, bisa pula menjadi syirik kecil. Maka harus terpenuhi 3 syarat agar kita tidak terjerumus syirik dalam mencari berkah. Namun jemaah sekalian, ada yang diperselisihkan ulama tentang bekas-bekas orang soleh. Bekas minumnya atau sisa minumnya, sisa wuduknya misalkan. Apakah itu mengandung berkah? Maka jika orang soleh yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, itu disepakati ulama. Itu disepakati ulama. Karena dalil-dalilnya sangat banyak. Para sahabat dulu sampai rebutan sisa wuduk Rasulullah SAW. Rambut beliau mereka simpan. Bahkan di antara tujuan mereka untuk istisfa, berobat dengannya. Ini luar biasa. Termasuk mukjizat keberkahan Rasulullah SAW. Sampai bekas-bekas beliau bisa dijadikan obat. Tapi jemaah sekalian, ulama beda pendapat. Bagaimana kalau selain Nabi Muhammad SAW? Maka sebagian ulama membolehkan karena mereka mengkiaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama yang lainnya tetap melarang. Dan pendapat yang lebih kuat insya Allah adalah pendapat yang kedua. Hukumnya tidak boleh, tetap terlarang. Kenapa? Karena itu khusus bagi Rasulullah SAW, sehingga para sahabat tidak mencari berkah dari bekas-bekasnya Abu Bakar, tidak pula Umar, tidak pula Uthman dan Ali, tidak pula cucu Nabi SAW Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Begitu pula generasi tabi'in tidak mencari berkah dari bekas-bekasnya sahabat. Maka kita pun paham bahwa ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini tidak berlaku bagi selain beliau. Maka pendapat yang benar, bekas-bekas orang soleh selain Nabi Muhammad SAW tidak mengandung berkah. Dan ini juga kalau dibuka, pintu ini sangat berbahaya. Sampai terakhir, bukan orang soleh, cuma ketua partai, air cuci kakinya orang rebutan untuk minum. Katanya mengandung berkah.
Padahal bukan orang soleh, cuma ketua partai. Nggak pakai jilbab lagi, perempuan dia. Jadi kalau pintu ini dibuka sangat berbahaya. Bisa menjerumuskan kepada kesyirikan yang sudah jelas. Lalu bagaimana kalau masih ada bekas-bekas Rasulullah SAW sampai sekarang? Masih bolehkah kita mencari berkah dengannya? Jawabannya, boleh. Cuma para ulama menerangkan, tidak ada satupun hari ini yang diklaim sebagai bekas Rasulullah SAW yang bisa kita pastikan bahwa itu benar-benar bekas beliau. Sehingga kalau nggak bisa kita pastikan, berarti nggak boleh kita mengambil berkah darinya. Karena kalau ternyata itu bukan bekas Nabi SAW, maka kita terjerumus syirik. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu mengandung berkah. Maka untuk menutup pintu syirik, jika belum jelas bahwa itu bekas Nabi SAW, tidak dibolehkan kita ngalap berkah darinya. Semua yang diklaim hari ini, ada bekas rambut Nabi SAW, ada bekas telapak kaki beliau, sandal beliau, baju beliau, dan lain-lain, itu semuanya tidak dapat dipastikan kebenarannya. Bahkan sebagian ulama telah menghukumi itu semuanya dusta, bohong. Karena nggak ada sanadnya. Beda dengan Al-Quran dan hadis yang diwariskan Nabi SAW kepada kita. Dapat kita buktikan kebenarannya dengan sanad. Apalagi Al-Quran sanadnya mutawatir. Jadi andai bisa dipastikan itu bekas Nabi SAW, maka boleh kita mencari berkah darinya. Tetapi di zaman ini tidak ada yang bisa dipastikan, sehingga nggak boleh kita mencari berkah pada sesuatu yang belum jelas. Dalam bab ini penulis rahimahullah menyebutkan 2 dalil. Dalil yang pertama, surat An-Najm mulai ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra?" Terangkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang lainnya. Maksudnya, apakah Lata, Uzza dan Manat itu bermanfaat bagi kalian? Tentu mereka akan menjawab tidak. Jadi jemaah sekalian, ini adalah 3 berhala terbesar milik orang-orang kafir musyrikin Arab di masa Nabi Muhammad SAW. Adapun berhala lainnya sangat banyak, cuma 3 ini yang paling besar. Dan ketika Fathu Makkah, Nabi SAW memerintahkan 3 orang sahabat beliau untuk menghancurkan 3 berhala ini. Beliau memerintahkan sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu untuk menghancurkan Lata. Beliau memerintahkan sahabat yang mulia Khalid bin Walid untuk menghancurkan Uzzah. Beliau memerintahkan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menghancurkan Manat. Dan patung-patung di sekitar Ka'bah, Rasulullah SAW sendiri ikut menghancurkannya. Jadi kalau ada patung-patung dari masa lalu, itu jangan dilestarikan, harusnya dihancurkan. Itu adalah rupa makhluk bernyawa yang membuatnya, yang mengoleksinya, yang memilikinya berdosa besar. Insyaallah ta'ala ada bab khusus yang berbicara tentang ini. Jadi maksud ayat ini, tanyakan kepada mereka, apakah patung-patung itu bermanfaat untuk kalian? Tentu mereka menjawab tidak. Maksudnya, tanyakan kepada mereka, apakah patung-patung itu bisa memberi manfaat? Mereka akan menjawab tidak. Karena orang-orang musyrik ini di masa Nabi SAW masih yakin yang memberi manfaat kepada mereka, yang memberikan berkah,
Yang menghilangkan mudarat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di antara buktinya, ketika mereka ditimpa musibah, maka mereka akan meninggalkan semua patung-patung mereka dan mereka memohon hanya kepada Allah yang satu saja. Allah sebutkan di surat Al-Ankabut, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Maka tatkala mereka naik kapal, yaitu mereka takut tenggelam, maka mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan doa dan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Mereka lupakan semua berhala mereka. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Jadi, orang musyrik dahulu yakin yang bisa menolong mereka hanya Allah. Maka tatkala mereka dalam kondisi genting, mereka bermohon hanya kepada Allah yang satu saja. Maka bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Ketika dalam kondisi lapang, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia persembahkan sesajen untuk selain Allah. Ketika dapat musibah, bukannya taubat, dia tambah berbuat syirik. Dia masih berdoa kepada selain Allah, minta tolong kepada selain Allah, dia tambah mempersembahkan sesajen karena dia meyakini terjadi musibah ini karena makhluk tersebut sedang marah. Subhanallah. Adapun orang musyrik jahiliyah dahulu, mereka yakin yang maha mampu menimpakan musibah, yang maha mampu memberikan pertolongan, yang memberikan berkah, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala dalam kondisi genting, mereka berdoa hanya kepada Allah yang satu saja, mereka lupakan berhala-berhala mereka. Lalu pertanyaannya, untuk apa mereka menyembah berhala-berhala mereka kalau begitu? Maka inilah pembahasan kita. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, mereka menyembah berhala-berhala itu di antara tujuan utamanya agar berhala-berhala tersebut menjadi sebab keberkahan, agar Allah memberikan berkah kepada mereka melalui perantara berhala-berhala tersebut. Maka ini merupakan salah satu bentuk kesyirikan orang-orang musyrik dahulu, meyakini patung-patung mereka itu dapat menjadi sebab keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja karena mereka bukan hanya sekedar menganggap berhala itu sebab keberkahan, tapi juga menyembahnya, sehingga syirik mereka adalah syirik besar. Namun jika pelakunya seorang muslim, dia merasa ada sebuah pohon atau batu-batuan mengandung berkah, maka bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Karena dia tidak menyembah pepohonan atau batu-batuan tersebut. Kemudian ayat yang berikutnya juga masih mengajak mereka untuk berfikir. Alakumudz dzakaru walahul untha tilka idzan qismatun diza. Apakah bagimu anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Kalau begitu, itu adalah pembagian yang curang. Maksudnya jemaah sekalian, orang-orang musyrik jahiliyah, mereka merasa malu kalau punya anak perempuan. Mereka anggap itu sebuah aib. Maka na'udzubillah, mereka sampai mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Kalaupun dibiarkan hidup, mereka anggap mereka hidup dalam kehinaan. Lalu datanglah Islam dan menghapus kejahiliaan tersebut dan mengangkat derajat kaum wanita. Tapi pada saat yang sama, mereka mengatakan malaikat itu anak perempuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka merasa malu punya anak perempuan, tapi mereka mengatakan Allah punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Dan di dalam akidah Islam, para malaikat tidaklah disifatkan sebagai laki-laki, tidak pula disifatkan sebagai perempuan. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Dan mereka hanyalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan anak Allah. Kemudian ayat yang berikutnya menjelaskan tentang hakikat kesyirikan mereka. Ini pelajaran penting juga bagi kita, mengapa mereka terjerumus syirik. Yang pertama, karena berbuat bid'ah dalam agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah patung-patung itu melainkan nama-nama yang kalian nama-namakan sendiri dan juga dinama-namakan oleh nenek moyang kalian, orang tua kalian, yang Allah tidak menurunkan ilmunya tentang itu. Artinya itu cuma bid'ah yang mereka ada-adakan. Maka ayat yang mulia ini mengingatkan kita, bid'ah adalah pintu syirik. Hati-hati. Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali persangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Mereka berpaling dari ilmu. Mereka beragama tanpa berdasarkan ilmu. Ini sebab yang kedua. Mengapa mereka terjerumus syirik? Karena mereka tidak mengikuti ilmu yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Rabb mereka. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita dua sebab manusia terjerumus syirik. Yang pertama, berbuat bid'ah dalam agama. Yang kedua, beragama tanpa ilmu. Hanya mengikuti persangkaan, hanya memperturutkan hawa nafsu, atau mengikuti nenek moyang, atau mengikuti kebiasaan mayoritas. Ini pintu besar yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Kita masuk dalil yang kedua. Ini dalil yang terakhir. Qala rahimahullah an Abi Waqid al-Laythi radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Waqid al-Laythi Al-Harith bin Auf, semoga Allah meridai beliau. Qala, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin, dan kami ketika itu baru saja meninggalkan kekafiran. Maksudnya baru masuk Islam, karena perang Hunain terjadi setelah Fathu Makkah, dan saat itu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam, sehingga mereka belum banyak belajar tentang Islam. Maka terjadilah seperti yang ada dalam riwayat ini. Kata beliau, walil musyrikina sidratun yakufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon yang mereka berdiam diri di sekitarnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Maksudnya mereka mencari berkah dari pohon itu. Mereka gantungkan senjata-senjata mereka dengan harapan menjadi senjata yang memiliki berkah, atau disebut senjata pusaka, senjata sakti, benda bertuah, benda keramat, dan semisalnya. Jadi ini warisan jahiliyah, mempercayai ada benda-benda pusaka, benda sakti, benda keramat, benda bertuah. Ini semuanya khurafat, bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan dalil syar'i. Itu hanyalah warisan jahiliyah, dinisbatkan kepada al-jahal, kebodohan. Yuqalu laha dhatu anwat, sampai pohon itu dinamakan dhatu anwat, pohon untuk menggantungkan senjata demi mendapatkan berkah. Famararna bisidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Kami pun melewati pohon itu, lalu kami berkata, wahai Rasulullah, tolong tetapkan untuk kami dhatu anwat, pohon untuk mencari berkah dengan cara menggantungkan senjata sebagaimana dhatu anwat yang mereka miliki. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar, Allah maha besar. Beliau bertakbir yang menunjukkan beliau marah. Innaha sunan, itu adalah ajaran-ajaran orang-orang musyrik.
Qultum walladzi nafsi biyadih kama qalat banu Israil li Musa. Ucapan kalian, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 128. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Allah menyebutkan bahwasannya Bani Israel berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk disembah sebagaimana patung-patung milik mereka. Jadi kisahnya mirip dengan kisah umat Islam. Nabi Musa alaihissalam baru saja membawa Bani Israel selamat dari cengkeraman Firaun. Baru Allah berikan nikmat. Maka mereka pun melewati di perjalanan sekelompok penyembah berhala. Lalu mereka mengatakan seperti ini, "Wahai Musa, kami juga ingin seperti mereka, punya patung untuk disembah." Qala, maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Innakum qaumun tajhalun." Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Latarkabunna sanana man kana qablakum." Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Artinya sebagian umat Islam benar-benar akan terjadi, mereka suka latah, bersikap ikut-ikutan, menyerupai, tasyabbuh terhadap orang-orang kafir. Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Pelajaran terpenting yang terkandung dalam hadis ini terkait dengan pembahasan kita adalah bahwa mencari berkah dari benda-benda, apakah pepohonan, batu-batuan, ataupun kuburan, sama saja. Itu adalah syirik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyamakan permintaan mencari berkah dari benda-benda dengan permintaan agar dibuatkan patung untuk disembah. Maka menyembah patung itu sudah jelas syirik. Kalau begitu, mencari berkah dari benda-benda juga termasuk syirik. Jadi hadis ini jelas bahwa mencari berkah dari pepohonan atau batu-batuan, kuburan atau apapun itu yang tidak ada dalil yang menunjukkan keberkahannya, maka itu adalah syirik. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, hadis ini juga menjelaskan kepada kita dua pintu syirik yang harus kita waspadai. Ini dua pintu besar. Yang pertama adalah suka latah, ikut-ikutan, tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ini pintu besar yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Ini hampir membuat umat Islam yang umumnya baru masuk Islam di masa tersebut hampir saja terjerumus dalam kesyirikan karena ingin ikut-ikutan kepada orang kafir. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberi peringatan keras. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Maka dilarang keras umat Islam tasyabbuh, menyerupai orang kafir dalam segala hal, baik urusan ibadah maupun urusan adat istiadat keseharian. Contoh cara berpakaian. Apabila satu bentuk pakaian atau mode pakaian merupakan ciri khas orang kafir, maka umat Islam nggak boleh menggunakannya. Contoh, ciri khas mereka berpakaian di akhir Desember ini pakai topi Santa, maka tidak boleh umat Islam ikut-ikutan. Ancamannya sangat dahsyat. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi SAW, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Apalagi kalau sampai mengikuti
ajaran dalam agama mereka. Contoh, ikut perayaan Natal, atau membantunya, atau menunjukkan apresiasi, persetujuan, dan ucapan selamat. Maka ulama Islam dari seluruh madhab sepakat, tidak ada perbedaan pendapat, ini hukumnya haram. Baik dari madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali sepakat. Haram hukumnya seorang muslim terlibat dalam hari perayaan agama selain Islam. Baik yang terkait dengan sejarah pada agama mereka, apalagi terkait dengan kekufuran mereka. Contoh yang terkait dengan kekufuran mereka adalah perayaan Natal. Kenapa mereka merayakan Natal? Ada dua sebab. Yang pertama, karena meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala punya anak, lalu anak itu diutus ke dunia, itulah yang mereka rayakan, kelahirannya di dunia ini. Yang kedua, perayaan Natal itu bukan sekedar seremonial, tapi bentuk penyembahan kepada beliau, yaitu kepada Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut Yesus. Jadi jangan kita kira itu cuma perayaan saja. Itu ibadah yang mereka istilahkan dengan misa untuk menyembah beliau. Maka tidak sepatutnya seorang muslim terlibat dalam acara tersebut. Terlibatnya seorang muslim dalam perayaan agama lain itu bukan toleransi. Itu pelanggaran akidah yang sangat berat. Dan tidak ada perbedaan umat Islam, tidak ada perbedaan para ulama Islam dari seluruh madhab, perbuatan tersebut hukumnya haram. Dan Majelis Ulama Indonesia sejak masa Buya Hamka rahimahullah telah mengeluarkan fatwa haram umat Islam mengucapkan selamat Natal. Sampai hari ini setahu saya fatwa itu tidak pernah dicabut. Dan lebih penting lagi kita pahami, ulama Islam ijma sepakat. Silahkan buka kitab dari seluruh madhab. Sepakat ulama haram seorang muslim terlibat dalam acara keagamaan atau perayaan agama lain, apalagi yang terkait dengan kekufuran mereka seperti perayaan Natal. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Dan kalau ulama sudah sepakat, nggak boleh lagi kita beda pendapat. Sama seperti ulama sepakat sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Nggak boleh lagi ada yang mau mencoba membuat pendapat baru. Coba kita teliti lagi. Jangan-jangan sholat subuh itu sunnah. Maka kalau dia berkesimpulan seperti itu, dia pasti salah. Nggak mungkin dia benar. Kenapa? Karena dia menyelisihi kesepakatan ulama. Jadi kalau ulama sudah sepakat, itu sudah pasti benar, nggak boleh kita menyelisihinya. Maka itu bukan toleransi, itu adalah pelanggaran berat dalam akidah. Dan kita bayangkan saja bagaimana murka Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Nggak masuk akal Allah sedang murka, lalu kita menunjukkan sebuah penghargaan kepada mereka, sebuah apresiasi, sehingga kita ucapkan selamat hanya karena kita nggak enak sama mereka, karena rekan kerja, karena atasan, atau karena dia dulu memberikan ucapan selamat Idul Fitri. Maka kita pun ingin mencari keridhaan mereka dengan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Na'udzubillah, seakan-akan kita ingin mencari keridhaan mereka, tidak peduli meskipun Allah murka kepada kita. Harusnya dibalik, meskipun mereka marah, tersinggung, asalkan Allah tidak murka kepada kita, karena mereka nggak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengingatkan, man ardan nasa bisakhatillah wakalahullahu ilan nas. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan membuat Allah murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia.
Allah akan berikan hukuman kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolongnya, maka dia pasti hancur. Lihat bagaimana dahsyatnya murka Allah ketika mereka berkata Allah punya anak. Di antaranya Allah sebutkan di surat Maryam, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Dan mereka berkata, Allah yang maha penyayang memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an iddah. Sungguh kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian telah mengucapkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah serta bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh. Ang da'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan Allah yang maha penyayang memiliki anak. Maksud ayat ini, kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, langit, bumi dan gunung-gunung mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala sedang murka semurka-murkanya tatkala manusia berkata Allah punya anak. Sehingga langit, bumi dan gunung-gunung merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saking takutnya makhluk-makhluk ini hampir saja hancur berkeping-keping kalau Allah tidak menahannya. Kalau Allah nggak menahannya, kita juga hancur. Karena kita tinggal di atas bumi dan di bawah langit. Kalau langit dan bumi hancur, maka kita pasti hancur. Hanya karena Allah yang maha penyayang menahan langit dan bumi serta gunung-gunung sehingga dia tidak hancur berkeping-keping. Jadi bayangkan, saking takutnya mereka, karena mereka tahu Allah sedang murka semurka-murkanya tatkala manusia berkata Allah memiliki anak. Apa masuk akal kita kemudian mengucapkan selamat atas sesuatu yang sangat Allah murkai? Dan kita semua pasti sepakat, tidak pantas kita berkata kepada seorang koruptor, selamat, korupsi Anda berhasil, sehingga sekarang Anda sudah kaya raya dan tidak ketangkap. Selamat, kami support, teruskan. Nggak pantas kan? Harusnya kita bilang apa kepada dia? Bertobat segera sebelum mati, mumpung belum ketangkap. Kembalikan uang negara, kembalikan uang rakyat, segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harusnya itu yang kita katakan, bukan kita ucapkan selamat. Nah jemaah sekalian, dalam Islam merayakan Natal itu jauh lebih besar dosanya daripada korupsi. Kita sudah lihat tadi bagaimana Allah murka tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Itu dosa yang lebih besar daripada dosa korupsi. Korupsi dosa besar yang harus kita benci. Tapi kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, pelecehan dan penghinaan kepada Allah, tentu itu adalah dosa yang jauh lebih besar. Toleransi itu adalah kita nggak zolim sama mereka. Mereka lagi rayakan Natal lalu kita lempar bom, jangan. Atau lempar batu, jangan. Kita nggak zolim sama mereka. Bahkan kita masih boleh berbuat baik kepada mereka. Dengan syarat hanya dalam urusan dunia, bukan membantu mereka melakukan ajaran yang bertentangan dengan Islam. Maka itu bukan menolong. Yang dibolehkan itu adalah menolong dalam dosa. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Syarat yang kedua, boleh kita berbuat baik kepada orang kafir apabila dia bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam dan umat Islam. Itu toleransi. Kita nggak zolim sama mereka, kita tetap berlaku adil. Oleh karena itu, dalam Islam, umat Nasrani maupun non-muslim semuanya yang tinggal di negeri kaum muslimin wajib dilindungi. Begitu pula kita masih boleh berbuat baik kepada mereka dengan syarat. Itu toleransi mereka. Apalagi sampai mengucapkan selamat, apalagi sampai bergabung dalam acara tersebut. Itu bukan toleransi. Itu pelanggaran berat di dalam agama Islam yang ulama sampai pada kata sepakat itu hukumnya haram. Padahal kita sering mendengarkan ulama 4 madhab berbeda pendapat dalam banyak sekali permasalahan.
Jangankan antar mazhab, terkadang satu mazhab ada sampai 3, 4 atau lebih dalam satu permasalahan. Ada 3, 4 atau lebih pendapat dalam satu permasalahan. Banyak perbedaan pendapat ulama. Tapi dalam hal haramnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya agama lain atau ikut bergabung dengannya, itu disepakati ulama. Tidak ada perbedaan pendapat ulama, hukumnya haram. Bahkan bisa sampai pada tingkat kekufuran apabila dia melakukan itu atas dasar menyetujui kekufuran dan kesyirikan yang mereka lakukan. Kalau bukan atas dasar itu, minimalnya itu adalah dosa besar, dilarang keras dalam syariat, dan itu adalah pintu kepada kesyirikan. Pintu kesyirikan yang kedua di dalam hadis ini adalah kebodohan. Lihat apa kata Nabi Musa alaihi salam tatkala orang-orang Bani Israel berkata kepada beliau, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung untuk kami sembah sebagaimana patung-patung milik mereka. Qala, Nabi Musa alaihi salam menjawab, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Maksudnya bodoh gimana? Nggak paham matematika, fisika, kimia, nggak tahu ilmu bisnis, nggak tahu ilmu marketing atau ilmu politik, bukan. Tapi nggak tahu ilmu agama, nggak belajar ilmu agama. Makanya jangan heran hari ini banyak orang pintar sekolah bahkan sampai S3 sampai profesor, tapi musyrik, menyembah kepada selain Allah karena dia nggak belajar ilmu agama, karena dia bodoh dalam hal ilmu agama. Ada juga yang sudah muslim, selesai S1, S2, S3 dalam bidang ilmu umum, tapi akidah yang benar dia tidak tahu, tauhid yang benar dia tidak paham, sampai cara wudhu dan cara solat yang benar dia tidak mengerti. Maka dia adalah bodoh dalam ilmu agama. Rasulullah SAW telah memberi peringatan keras. Beliau bersabda, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci kepada setiap orang yang cerdas, yang pintar, yang ahli, yang sudah pakar dalam urusan dunia, tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan urusan akhirat. Tapi kalau dia pintar dua-duanya, tidak mengapa, bagus malah. Kalau dia gunakan kepintaran dunianya itu untuk kemaslahatan orang lain, untuk kemaslahatan umat Islam, malah bagus. Namun kalau dia cuma pintar urusan dunia, sementara ilmu agama dia bodoh, dia termasuk orang yang Allah benci. Oleh karena itu, nikmat kita bisa menuntut ilmu agama adalah nikmat yang sangat besar, sehingga Rasulullah SAW bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama. Juga beliau SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Satu faedah terakhir jamaah sekalian, dari akhir hadis Nabi SAW mengatakan, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kamu akan mengikuti umat-umat yang kafir sebelum kamu. Maka ini mengandung dua makna. Yang pertama pengabaran, yang kedua peringatan. Pengabaran artinya benar-benar akan ada sebagian umat Islam yang ikut-ikutan bersikap latah terhadap orang-orang kafir. Dan di hari-hari ini sangat disayangkan ketika masuk akhir tahun, akhir Desember, itu banyak kita saksikan suka latah dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Tahun Baru kan tahun baru orang kafir. Makanya penanggalan Tahun Baru itu disebut penanggalan Masehi, dinisbatkan kepada Al-Masih Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Ini penanggalan mereka. Dari nama Januari saja sudah dipahami juga, itu nama salah satu
sesembahan mereka, orang-orang kafir dahulu, yang kemudian bergabung dengan Nasrani. Tapi sangat disayangkan, ketika perayaan Tahun Baru, bahkan di perayaan Natal sekalipun, negeri-negeri Islam hampir tidak ada bedanya dengan negara-negara kafir, kecuali walhamdulillah Makkah dan Madinah tetap seperti hari-hari sebelumnya, tidak terjadi apa-apa, tidak ada perayaan Tahun Baru di sana. Ini benar-benar kita saksikan. Maka hadis ini bermakna pengabaran. Oleh karena itu, hadis ini juga mengandung pelajaran pembuktian benarnya kenabian Rasulullah SAW. Karena berita tentang masa depan itu perkara gaib. Nggak mungkin ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah berikan pengetahuan melalui jalan wahyu. Dan yang Allah berikan wahyu hanyalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana di surat Al-Jin, Allah Azza wa Jalla menegaskan, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang maha tahu perkara gaib, maka Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang dia ridhoi. Berarti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, benar-benar Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang beliau kabarkan dahulu benar-benar terjadi, menunjukkan beliau benar-benar menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan suatu hari Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat ketika belum disyariatkannya azan, bagaimana memanggil orang sholat. Ada sahabat yang mengusulkan ditancapkan bendera, maka Nabi SAW tidak tertarik. Lalu usulan kedua, agar menggunakan trompet, maka Nabi SAW tidak tertarik. Alasannya apa? Beliau bersabda, huwa min amril yahud, itu termasuk kebiasaan Yahudi. Kemudian masuk usulan yang ketiga, agar memanggil orang sholat dengan lonceng, maka Nabi SAW juga menolak. Beliau bersabda, huwa min amrin nasara, itu termasuk kebiasaan Nasrani. Jadi penggunaan trompet, ada nas dari Nabi SAW, itu tasyabbuh terhadap Yahudi. Kalaupun tidak ada nas, apabila itu merupakan ciri khusus mereka, nggak boleh kita ikut-ikutan. Apalagi dalam rangka perayaan tahun baru mereka, atau hari raya mereka. Yang kedua, peringatan. Hadis ini mengandung makna peringatan, yaitu mengingatkan kita jangan sampai menjadi orang-orang yang suka ikut-ikutan kepada orang-orang kafir. Ini dilarang keras dalam syariat. Di hadis yang lain Nabi SAW menegaskan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Walhamdulillah, ini yang bisa kita bahas. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Fadhal akhi. Baik, jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengamalkannya, mendakwahkannya, dan juga istiqomah serta sabar dalam mendakwahkan dan mengamalkan ilmu tersebut. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada tiba saatnya kita ke sesi soal jawab. Bagi jamaah sekalian yang ingin menyampaikan pesan singkat, silakan ke nomor 0811803339, 0811803389, atau jamaah yang langsung ingin bertanya melalui panitia Ummahat dan juga bisa menuliskan dengan selembar kertas. Ini ada pertanyaan Ustadz, mohon izin bertanya Ustadz, apakah
mencium tangan seorang guru bagian dari ngalap berkah yang dibolehkan Ustaz. Nah, di sini dicantumkan menurut salah satu sumber dari salah satu ormas bahwa mencium tangan itu salah satunya hukumnya makruh menurut Imam Malik. Apakah benar adanya Ustaz? Mohon penjelasan. Jazakallahu khair. Saya tidak mengetahui dalil cara mencari berkah dari orang soleh dengan cara mencium tangan. Dan kalau tidak ada dalilnya, tentu tidak boleh kita melakukannya, mencari berkah dengan cara seperti itu. Sampai kita yakin ada dalilnya. Ini prinsip keselamatan dalam beragama. Sebab Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi, andai kita selamat dari syirik sekalipun, tidak akan lepas dari bid'ah mengada-ada dalam agama. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Saya tidak tahu bahwa ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang ada adalah seperti yang kita jelaskan, mencari berkah dari orang-orang soleh ataupun para ulama, khusus dari Rasulullah SAW, dari fisik beliau, dari bekas beliau. Adapun selain beliau, maka tidak ada dalil yang menunjukkannya. Adapun sekedar cium tangan untuk menghormati orang yang lebih tua atau orang yang berilmu, maka ini boleh, tidak masalah insyaallah taala, wallahu alam. Cek, baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Anak saya laki-laki usianya 30 tahunan. Sholat masih bolong-bolong Ustaz. Hanya sholat di kantornya saja. Bagaimana cara menasehatinya Ustaz? Jazakallahu khair. Yang pertama, sebagai orang tua, sebelum kita menasihati anak kita, hendaklah kita lebih bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa orang tua itu mustajab. Namun kita perlu juga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena melakukan apa yang Allah larang, melalaikan perintahnya, itu bisa menjadi sebab doa orang tua terhalang. Jadi ini yang harus dilakukan orang tua. Oleh karena itu, ketakwaan dan kesolehan orang tua itu memberi pengaruh besar kepada anak. Sehingga dua orang anak yatim di masa Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihima afdhalus salati wassalam itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta mereka pun dijaga. Sebabnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kana abuhuma salihah." Karena orang tua kedua anak tersebut adalah orang soleh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Hufidha bisalahi abawaihima." Mereka berdua dijaga karena kesolehan kedua orang tuanya. Begitu pula Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu rahimahullahu taala. Beliau kalau sedang sholat sunnah dan teringat anaknya, maka beliau akan lebih memperbanyak sholat sunnahnya. Kenapa? Karena beliau ingin Allah menjaga anaknya, menjaga dari bahaya tersesat, bahaya dosa, bahaya api neraka, dan menjaga dari semua bahaya di dunia. Jadi
peran orang tua sangat besar dengan cara seperti itu. Yang kedua, hendaklah kita tingkatkan lagi kualitas dakwah kita. Di antaranya dengan menyampaikan dalil. Bacakan ayat Quran tentang perintah solat, atau sebaliknya bahaya meninggalkan solat. Contoh di surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datanglah generasi pengganti yang buruk, yang suka menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsu. Maka kelak mereka akan menemui al-ghai. Al-ghai itu ada dua penafsiran. Yang pertama, di dunia dia pasti tersesat. Yang kedua, satu lembah di neraka jahanam yang Allah siapkan untuk orang-orang yang menyia-nyiakan solat dan memperturutkan hawa nafsu. Ini kita tingkatkan penjelasan kita lebih detail dan lebih ilmiah. Kalau kita nggak hafal ayatnya, nggak hafal hadisnya, sekarang Allah mudahkan kita. Gunakan WhatsApp kita untuk copy paste, kirim melalui WhatsApp. Cari hadisnya, copy paste, kirim ke anak kita. Satu ayat, satu hadis, satu hari. Mudah-mudahan dia baca menjadi nasihat baginya. Begitu pula kita ajak dia ke majelis ilmu. Minta nasihat kepada pemateri di majelis ilmu tersebut. Apalagi kalau majelis ilmu yang sedang berbicara tentang solat. Jadi perlu kita tingkatkan kualitas kita dalam berdakwah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Mungkin dua hal ini yang perlu diperhatikan. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apa makna dari sifat Allah sombong dan pembuat makar, Ustaz? Sombong itu sifat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha sombong, dia yang maha besar, dia yang pantas untuk menyombongkan diri, karena dia yang memiliki semua kelebihan, semua yang ada padanya sempurna. Oleh karena itu kita harus paham, ada sifat yang jika disematkan kepada makhluk menjadi sifat buruk, tapi jika disematkan kepada Allah menjadi sifat baik. Bagi Allah, sombong itu adalah suatu kebaikan, karena semua sifat-sifat Allah maha baik. Tapi bagi makhluk itu tercela. Dan bisa jadi kebalikannya, kalau disematkan kepada Allah itu tidak pantas, tapi kalau disematkan kepada makhluk itu sangat bagus. Contoh, tidur. Tidur bagi kita itu suatu nikmat, satu sifat yang normal. Kalau orang nggak bisa tidur-tidur, itu berpenyakit namanya. Orang yang sedang kena gangguan kesehatan, nggak bisa tidur. Tapi sifat ini kalau disematkan kepada Allah, maka ini suatu perendahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua sifat yang bagi makhluk itu normal lalu kepada Allah menjadi baik, dan kebalikannya, sifat yang bagi makhluk itu buruk lalu kepada Allah juga buruk, tidak. Maka ini contoh sifat sombong. Adapun sifat makar Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hanya ditujukan kepada orang-orang kafir atau kepada para pembuat makar. Makanya penyebutan sifat makar itu dalam konteks sebagai pembalasan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar, dan Allah sebaik-baiknya pembuat makar. Ini penyebutannya dalam konteks pembalasan terhadap orang-orang yang berbuat makar. Ini menunjukkan sifat kesempurnaan, karena mereka berbuat makar, Allah maha mampu membalas mereka berbuat makar. Kalau mereka berbuat makar lalu Allah tidak balas berbuat makar, maka itu seakan-akan Allah tidak mampu membalas mereka. Jadi bagi Allah ini suatu sifat kesempurnaan. Tapi Allah membuat makar
bukan kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada orang-orang baik, tapi kepada orang-orang yang pantas ditimpakan makar terhadap mereka. Demikian, wallahu alam. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dari kalimat, ini kayak terjemahan hadis ini Ustaz. Dia termasuk dari mereka, yaitu orang-orang kafir, jika kita menyerupai mereka. Apakah yang dimaksud adalah kita menjadi kafir Ustaz? Baik. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Apakah mutlak orang yang menyerupai orang kafir dia menjadi kafir? Jawabannya tidak mutlak. Makna hadis ini kata para ulama, tergantung dia menyerupai dalam bentuk apa. Kalau dia menyerupai dalam perbuatan dosa yang belum sampai tingkat kekafiran, maka dia bagian dari mereka. Maknanya adalah dia pelaku dosa seperti mereka, tapi bukan berarti dia telah murtad. Tapi jika dia menyerupai dalam kekufuran mereka, seperti menyembah kepada selain Allah, maka makna dia bagian dari mereka, betul-betul dia kafir seperti mereka. Dia murtad, keluar dari Islam. Jadi kesimpulannya, tergantung dia menyerupai mereka dalam hal apa. Wallahu a'lam. Cek. Ya. Mohon izin Ustaz, ini di luar pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada saudara kami yang meminta bantuan uang untuk masalah kriminal Ustaz, agar hukumannya diringankan. Apakah kita diperbolehkan untuk menolongnya Ustaz? Dan kriminalnya itu termasuk dosa besar Ustaz. Jazakumullah khairan. Jika diringankan itu tidak sampai menyelisihi syariat atau hukum yang berlaku yang berhak ditetapkan oleh ulil amri, maka pada dasarnya boleh dengan syarat tersebut. Tapi bukan maksudnya di sini boleh menyogok, tidak. Harus melalui jalur yang resmi berdasarkan aturan yang berlaku. Kalau ternyata melalui jalan sogokan, hakimnya dikasih duit atau polisinya dikasih duit, maka itu tidak boleh. Ar-rashi wal murtashi finnar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menyogok dan yang disogok tempatnya di neraka. Tapi andai ada jalur yang benar, seperti undang-undang mengatakan karena pelanggarannya membangun rumah tanpa IMB, misalkan ya, ini hukum yang boleh ditetapkan oleh ulil amri, karena tidak ada ketentuan detail di dalam syariat. Maka ulil amri menetapkan orang yang membangun rumah tanpa IMB, dia harus denda 10 juta misalkan, atau kurungan penjara 1 tahun. Berarti ada undang-undangnya jelas, sehingga kita bukan menyogok. Memang undang-undangnya seperti itu, maka boleh, tidak mengapa, karena tidak menyelisihi syariat, tidak pula menyalahi undang-undang yang boleh ditetapkan oleh ulil amri, dan tidak pula menyogok. Tapi kalau faktanya dengan menyogok, maka jelas haram, atau menyelisihi undang-undang yang berlaku, terlebih lagi menyelisihi hukum syariat, maka tentu tidak dibolehkan. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya Ustaz, apakah boleh memakai gamis untuk akhwat dan jubah untuk ikhwan yang gaya dan desainnya menyerupai gaya hip hop apa ini? Street style Ustaz. Tapi tetap bernikop bagi akhwat.
dan tidak isbal bagi yang ikhwan. Apakah termasuk tasyabbuh bil kufar, Ustaz? Jazakallahu khair. Yang pertama, kita harus pastikan dulu apakah itu ciri khas orang kafir. Kalau faktanya itu adalah ciri khas mereka, maka itu termasuk tasyabbuh yang terlarang. Begitu pula ciri khas orang-orang fasik, meskipun mereka muslim, tapi mereka ma'ruf dengan kefasikannya, seperti para artis, para penyanyi, para musisi yang dijadikan idola oleh sebagian anak muda. Mereka pakai pakaian itu, mereka ikut-ikutan. Ini juga tidak boleh kita ikut-ikutan menggunakan pakaian yang merupakan ciri khas mereka. Masih tercakup di dalam hadis, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, dia bagian dari mereka. Kata para ulama, tasyabbuh yang terlarang itu apabila itu merupakan ciri khas orang-orang kafir dan tidak disyariatkan dalam agama kita, dan tidak dipersyaratkan dihukumi tasyabbuh itu harus dengan niat dari pelaku. Tidak harus, meskipun dia nggak berniat tasyabbuh, tapi pakaiannya menyerupai orang-orang kafir atau orang-orang fasik, maka dia dihukumi tasyabbuh. Tapi kalau dia berniat, maka tentu dosanya lebih besar lagi. Begitu pula, meskipun disyariatkan dalam agama kita, tapi niat dia melakukannya untuk mencontoh seorang artis kafir, maka dia juga dihukumi tasyabbuh. Seperti pernah ngetren di kalangan artis-artis kafir, mereka berjenggot dan pakai celana cingkrang. Itu pernah ngetren, entah sampai sekarang masih atau tidak. Nah, kalau dia laki-laki muslim berjenggot untuk meneladani artis kafir atau fasik, begitu pula dia pakai celana cingkrang tidak menutupi mata kaki untuk meneladani mereka, maka dia mendapatkan dosa tasyabbuh. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Tapi jika itu merupakan ciri khas mereka, meskipun dia tidak berniat mengikuti mereka, maka itu sudah dihukumi tasyabbuh. Sama dengan orang yang berzina misalkan, lalu dia beralasan, saya niatnya baik kok, saya mau menyenangkan pasangan saya itu, maka tetap saja dia berdosa besar. Begitu pula dalam hal tasyabbuh. Jadi ini yang perlu kita pastikan. Kalau itu fakta memang ciri khas mereka, maka itu tasyabbuh yang terlarang. Terlebih lagi jika yang pakai itu kaum wanita, biarpun bukan ciri khas mereka, tapi di situ ada sesuatu yang menarik perhatian, gaya-gayaan, itu terlarang. Dan itu pakaian jilbab atau hijab muslimah yang gak masuk akal. Karena tujuan berjilbab itu justru untuk membuat para wanita itu gak enak dipandang oleh kaum laki-laki. Itu tujuan berjilbab, agar kaum laki-laki tidak menarik, agar kaum wanita itu tidak menarik pandangan kaum laki-laki. Tapi kalau dibuat gaya-gayaan, mode-mode yang bagus, mengikuti tren, justru itu akan menarik pandangan. Padahal tujuan dia berjilbab supaya tidak menarik pandangan kaum laki-laki. Itu tujuan dia berjilbab. Jadi nggak masuk akal kalau kemudian wanita berjilbab malah jadi keren kelihatannya. Kalau bisa yang menyeramkan begitu, supaya laki-laki nggak tertarik untuk melihat. Kalau lihat pun jadi takut, bukan jadi tertarik. Ini harus dipahami. Tujuan berjilbab agar kaum laki-laki tidak tertarik untuk memandang seorang wanita. Ini harus berhati-hati, ini tidak boleh muncul di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah. Harus kita ingatkan anak-anak muda kita untuk belajar menuntut ilmu. Beragama ini tidak boleh hanya mengikuti tren saja. Banyak artis hijrah, banyak anak muda hijrah, kemudian kita ikut-ikutan, lalu kita seakan-akan mau cari
sebuah saluran untuk mereka, meskipun menyelisihi syariat, meskipun sesuatu yang baru, ini tidak boleh. Orang yang berhijrah itu harus kita ajak mereka mendalami ilmu agama. Wallahu alam. Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Ini ada pertanyaan dari online Ustaz. Mohon izin bertanya Ustaz, apa hukum orang yang membuat dan menjual makanan atau bingkisan untuk acara ulang tahun dan acara-acara orang Nasrani Ustaz? Jazakallah khair. Acara ulang tahun, apalagi sampai perayaan Natal, perayaan hari raya agama lain, maka kita ikut membantunya dengan cara menjual keperluan yang dibutuhkan dalam acara itu, maka itu termasuk tolong-menolong di dalam dosa. Itu termasuk tolong-menolong di dalam dosa. Andaikan acaranya mubah, tidak ada masalah. Contoh mereka mau melakukan perjalanan jauh, lalu mereka beli perbekalannya kepada kita. Itu kan kegiatan yang mubah, boleh kita jual kepada mereka. Tapi kalau kita sudah tahu mereka beli untuk acara ulang tahun ataupun perayaan dalam agama mereka, maka itu bertentangan dengan syariat. Kalau kita menolongnya, sama saja dengan menolong dalam dosa. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla ingatkan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Meskipun yang kita jual itu pada dasarnya mubah, tapi kalau sudah tahu untuk tujuan yang haram, maka tidak boleh. Kalau kita misalkan jualan pisau, tiba-tiba ada orang datang dan mengatakan, tolong jualkan kepada saya pisau yang itu, karena saya ingin tikam orang sana tuh. Boleh gak kita jual ke dia? Nggak boleh, karena sudah jelas tujuannya. Tapi kalau dia nggak bilang-bilang, dia beli begitu saja, setelah dia beli, kita pun tahu, oh ternyata untuk tujuan buruk, maka kita nggak berdosa. Dosa dia sendiri. Tapi kalau kita sudah tahu untuk tujuan buruk, tidak boleh kita menjual kepadanya. Wallahu alam. Cek. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir. Bagaimana sikap kita terhadap bungkus makanan atau minuman yang ada ayat Al-Qur'annya Ustaz? Atau hadis seperti yang menempel di botol air Zam-Zam ini Ustaz, pada saat haji dan umrah. Jazakallah khair. Pertama, ini memang tidak pantas ya bagi para pedagang meletakkan ayat dan hadis dalam barang dagangannya. Terlebih lagi itu hanyalah suatu tujuan duniawi, lalu dia lariskan dengan ayat dan hadis. Nabi SAW melarang orang yang bersumpah demi untuk melariskan dagangan, apalagi menggunakan ayat-ayat Allah dan ditulis di produk tersebut. Dan kebanyakannya bungkus produk itu berakhir di tempat sampah. Maka kalau seseorang sengaja melakukan ini suatu bentuk pelecehan kepada ayat, pelecehan kepada hadis. Ini sangat berbahaya. Pelecehan kepada ayat atau hadis adalah kekufuran. Dan kalau kita sudah terlanjur beli, maka kita harus muliakan. Nggak boleh kita taruh di tempat yang rendah, taruh di tempat yang tinggi. Nggak boleh kita buang ke tempat sampah. Kalaupun kita mau buang, maka kita hancurkan dulu sampai tidak terlihat bekas ayat atau hadis atau satu nama Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Kalau kita mau buang, kita hancurkan dulu, kita gunting-gunting misalkan, ataupun kita bakar. Dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membakar mushaf Al-Qur'an selain daripada mushaf Utsman untuk tujuan agar kaum muslimin tidak terpecah belah. Jadi solusinya tidak boleh kita buang ke tempat yang kotor, tapi kita musnahkan. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.